Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu dalam pembelajaran secara daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 bersama saya Bapak Ali Sururi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah ilmu mawaris. Apa sih ilmu mawaris itu? Ilmu mawaris adalah ilmu yang membahas pembagian harta pusaka, harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena meninggal dunia. Tujuan daripada ilmu wawaris ini adalah untuk menyelamatkan harta benda si mati agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Sebelum harta dibagikan, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama adalah untuk biaya perawatan, barangkali sebelum meninggal ia adalah sedang sakit. Yang kedua adalah untuk penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, untuk membayar hutang, barangkali dia punya hutang. Yang berikutnya adalah untuk melaksanakan wasiat, mungkin ada pesan kepada anak yatim atau apa, untuk diberikan harta dari yang ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah untuk membayar zakat bila belum ditunaikan, bila hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai ukurannya. Seseorang juga bisa saja tidak mendapatkan harta warisan. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan adalah bila ahli warisnya membunuh, mewaris. Sebenarnya dia berhak, tapi karena ada faktor membunuh orang yang punya harta, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jadi membunuh menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Yang berikutnya adalah tidak seagama dan sama-sama mati. Mengenai ketentuan harta warisan ini diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di antaranya adalah ketentuannya sebagai berikut. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Berarti laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Kenapa seperti itu? Karena laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih dibanding dengan anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Berarti tidak bisa menguasai penuh, beda dengan laki-laki. 2 orang ibu bapak, dalam artian orang tuanya kandung, bila masih ada, bagi masing-masingnya 1/6 harta dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak. Tapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3 harta yang ditinggalkan anaknya tadi. Tapi bila masih mempunyai saudara, makanya ibunya mendapatkan 1/6 harta. Dan bagimu suami-suami, bila mungkin istrinya seorang pengusaha dan mempunyai uang banyak, bila seorang perempuan meninggal, maka suaminya mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Tapi jika istri-istri mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 harta yang ditinggalkan. Para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan oleh suaminya, bila tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 harta yang ditinggalkan suaminya. Untuk memudahkan, berikut ada suatu contoh. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 60 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing? Karena di sini tidak punya tanggungan dan lain sebagainya, maka langsung harus dibagi. Ahli warisnya tadi adalah ibu. Ingat, karena di sini punya anak, ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Berarti 1/6-nya dari 60 juta. Ada 10 juta. Istri, karena di sini punya anak, mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. 1/8 dari 60 juta berarti 7.500.000.
Berarti sisa 60 juta dikurangi 17.500.000 ada 42.500.000. Bagian anak laki-laki, ingat dua kali lipat bagian anak perempuan. Berarti kalau dihitung, karena di sini anak laki-lakinya 1, perempuannya 1, berarti sepertiganya itu adalah bagian perempuan. Kalau anak laki-lakinya 2, perempuannya 1, berarti ya anak perempuan mendapatkan seperlimanya dari harta itu. Karena di sini cuma 1, berarti sepertiga dari 42.500.000 ada 14.167.000 itu bila dibulatkan. Sedangkan anak laki-lakinya 2 kali lipatnya. Berarti 28.334.000 itu jika dibulatkan. Contoh yang kedua, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 50 juta. Tapi dia mempunyai hutang kepada temannya sebesar 2 juta. Dia berwasiat supaya ada harta yang diberikan kepada anak yatim sebesar 1 juta. Biaya perawatan 2 juta. Ahli waris terdiri dari seorang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Berapakah bagian masing-masing? Nah, sebelum harta dibagikan, berarti dikurangi dulu untuk bayar hutang, untuk menjalankan wasiat, untuk biaya perawatan. Kalau tadi di total ada 5 juta, berarti ya 50 juta dikurangi 5 juta, ada 45 juta. Nah, 45 juta inilah baru dibagi. Ingat, ibu karena punya anak mendapatkan 1/6. Ini adalah ibu kandung. Ibu kandung selalu mendapatkan. Karena siapa tahu anak harta itu berasal dari orang tua. Makanya ibunya berhak terus. Berarti ibu karena di sini ada anak mendapatkan 1/6 dari 45 juta. Ada 7.500.000. Istri mendapatkan 1/8 dari 45 juta, berarti 5.625.000. Sisanya 45 juta dikurangi 13.125.000 ada 31.875.000. Karena di sini tadi adalah cuma anaknya laki-laki 2, ya langsung dibagi 2. 31.875.000 dibagi 2. Berarti masing-masing anak mendapatkan 15.937.500 rupiah. Berarti per anak mendapatkan sekian itu. Demikian pembahasan kali ini masalah ilmu waris. Mudah-mudahan yang saya berikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.